adik-adik, jumpa lagi bersama kakak Mina dari Bina Iman Anak Pondok Pesantren Petrus dan Paulus Jawa Balikpapan. Nah, kegiatan kita hari ini akan mengangkat sebuah tema yang berjudul menjadi utusan Tuhan. Nah, adik-adik, sudah siap belum menjadi utusan Tuhan? Oke, adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, kita ada lagu pembuka dulu ya. Ayo, kita mulai dengan lagu pembuka. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan acara kita hingga akhirnya, marilah kita awali dengan doa pembuka. Adik-adik, taruh tangan di depan dada dan kita buat tanda salib bersama-sama serta dapat mengikuti kata-kata yang kakak mami ucapkan ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur atas berkat dan perlindunganmu dalam sepanjang istirahat kami dan Engkau bangunkan kami pada pagi ini dengan tubuh sehat, kuat yang berasal daripadamu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada jam ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Semoga apa yang kami dengar dapat menjadi kekuatan iman harap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menjadi utusanku melalui engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru kepadaku, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagimu.
Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan korban untuk pengampunan dosa. Lalu berdatangkanlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya sesudah aku. Ia datang, dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membunuh dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, setelah kita mendengarkan Injil pada pagi hari ini, sekarang kita akan mendengarkan renungan dari Mami Noter. Silakan Mami. Nah, adik-adik, setelah kita membaca bersama-sama tentang firman Tuhan, adik-adik pasti ada yang masih ingat kira-kira kata-kata yang dibaca, ada enggak tulisannya mengenai apa makanan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memakan apa? Adik-adik ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Masih ada, pintar sekali. Betul. Makanan Yohanes Pembaptis adalah belalang dan madu hutan. Tetapi di sini kakak tidak cerita tentang belalang dan madu hutan ya. Kakak akan menceritakan tentang nabi yang diutus Allah untuk membaptis dan menyerukan pertobatan bagi banyak orang. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis membaptis banyak orang, termasuk membaptis Tuhan Yesus. Padahal kita tahu Tuhan Yesus itu orang yang tidak berdosa seperti kita. Tetapi Tuhan Yesus mau dibaptis karena apa, adik-adik? Karena Tuhan Yesus taat pada perintah Bapa di surga. Tuhan Yesus diutus Bapanya di surga untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, pasti kita semua sudah dibaptis waktu kita masih kecil ya, sama orang tua kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menjadi anak yang patuh, taat pada kedua orang tua kita juga. Sama seperti Tuhan Yesus patuh taat pada Bapanya di surga. Nah, adik-adik, semua orang yang mendengarkan tentang pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis agar semua orang yang ada di tempat Yohanes Pembaptis saat itu melakukan pertobatan dan mau dibaptis untuk mengikuti ajaran yang berlaku saat itu. Orang-orang Yahudi dari Yerusalem saat itu kebingungan karena mereka mengira kalau orang yang menyerukan pertobatan adalah nabi yang mereka nanti-nantikan. Sebab kenapa, adik-adik? Mereka menunggu lama sekali, mulai nabi yang terakhir pada zaman Perjanjian Lama, yaitu Nabi Maleaki, hingga nabi atau ajaran Perjanjian Baru Tuhan Yesus
lahir itu kurang lebih 400 tahun lamanya. Mereka bangsa Yahudi saat itu sama sekali tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka hanya menunggu dan menanti datangnya seorang Mesias yang menyelamatkan dunia. Nah, adik-adik tahu kira-kira Mesias atau juru selamat yang dinanti-nantikan itu siapa? Ada yang tahu? Betul sekali. Mesias, sang juru selamat yang kita nanti-nantikan adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita semua menantikan akan perayaan kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal 25 Desember bulan ini. Jadi di dalam masa Advent ini, di dalam masa penantian ini, kita semua diajak untuk menyadari segala dosa-dosa dan perbuatan kita yang tidak baik. Kita mohon ampun kepada Tuhan agar pikiran, hati, dan perbuatan kita tetap menjadi orang baik, dan kita siap menerima Yesus Kristus yang baru hadir dalam kehidupan kita, hingga di dalam kehidupan kita selanjutnya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, adik-adik, di sini Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan buat bangsa Yahudi saat itu agar semua orang bertobat. Tetapi Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat jujur. Betul-betul dia menjalankan utusan yang diberikan Allah kepadanya, bahwa akan ada datang seorang nabi yang lebih layak dan pantas untuk kita sembah. Bukan seperti apa yang dibayangkan orang-orang Yahudi saat itu, di mana mereka menyangka Mesias atau sang juru selamat itu adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk menyerukan pertobatan. Yohanes Pembaptis tidak sombong, walaupun dia merasa saat itu menjadi orang yang terkenal dan banyak orang memuji atau mengeluh-elukan Yohanes Pembaptis, tetapi Yohanes Pembaptis sangat jujur dan tidak mau mengakui bahwa dia bukan orang yang dinanti-nantikan itu. Karena apa, adik-adik? Sesuai dengan bacaan firman dalam Alkitab tadi, bahwa membuka tali kasutnya pun Yohanes Pembaptis itu tidak layak. Jadi begitu rendahnya Yohanes Pembaptis hingga membuka tali kasut Tuhan Yesus pun dia tidak layak. Tuhan Yesus itu begitu agung dan mulia. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus mau lahir ke dunia hanya untuk memberitakan kabar gembira bahwa Allah mengasihi, menyayangi adik-adik, kakak, dan kita semua. Yohanes jujur, walaupun dia terkenal, tetapi dia selalu rendah hati dan mengatakan yang sesungguhnya. Adik-adik juga harus begitu. Adik-adik harus menjadi orang yang rendah hati, yang taat, yang dengar-dengaran kepada orang tua. Itu salah satu perbuatan yang Tuhan Yesus paling suka. Kita harus jujur. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis mau diutus untuk menyerukan pertobatan. Kita juga harus mau dan membuka hati kita untuk menjadi utusan Tuhan Yesus buat sesama kita. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah, adik-adik. Adik-adik masih kecil, jangan malu-malu apabila adik-adik mau makan di depan teman yang tidak seiman dengan kita. Adik-adik
berdoa, membuat tanda salib, agar orang-orang melihat bahwa anak Tuhan begitu baik. Dia tahu bersyukur atas segala berkat yang diterimanya. Adik-adik juga dapat meniru orang tua dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang bagus, agar di dalam berbicara kepada teman tidak ada kata-kata kotor yang terucap atau tersirat di dalam kata-kata kehidupan adik sehari-hari. Adik-adik, begitu banyak contoh yang dapat kita ambil di dalam pembacaan pada pagi hari ini. Kakak yakin dan percaya, bila adik-adik selalu dengar-dengaran kepada papa sama mama di rumah, ada saatnya waktu bermain, ada saatnya waktu belajar, ada saatnya waktu berdoa bersama-sama. Semua adik-adik dengarkan dan lakukan. Pasti Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Tuhan Yesus pelihara, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala perbuatan hal-hal yang tidak baik. Adik-adik selalu dilindungi, diberikan rezeki yang cukup, diberikan kesehatan dan umur panjang. Adik-adik tidak boleh sombong, harus selalu rendah hati. Begitu banyak contoh-contoh yang dapat adik-adik lakukan. Semoga apa yang kita dengar bersama-sama tentang firman ini benar-benar boleh tinggal di dalam hati adik-adik dan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik adik-adik, sekarang kita tiba pada doa bersama. Tapi sebelum kita berdoa bersama, kakak ingin mengajarkan satu lagu Tanda Salib ya. Nah, dalam lagu ini kita akan nyanyi bersama-sama. Namun jika adik-adik belum tahu, kakak akan menyanyi terlebih dahulu. Nanti setelah kedua, kita nyanyi bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Oke? Baiklah, kakak mari kita bernyanyi bersama. Musik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di
berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena penyertaan-Mu kami boleh menerima dan mendengarkan apa yang diajarkan di dalam live streaming ini. Bapa di dalam surga, biarlah kami menjadi berkat di dalam lingkungan hidup kami, menjadi terang dan garam di dalam lingkungan hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, untuk gereja, para biarawan, biarawati, para cendekiawan di negara ini. Bapa, biarlah dari mereka kami belajar untuk menjadi orang-orang yang lebih membawa berkat dan membawa kasih di dalam kehidupan kami. Dari mereka-mereka lah kami boleh menerima kasih-Mu juga ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit, terutama mereka yang terserang virus corona. Bapa di dalam surga, kasih-Mu tak henti-hentinya buat kami semua. Kami percaya dan kami imani bahwa hanya pada-Mu saja kesembuhan boleh datang ya Bapa. Biarlah mereka yang sakit boleh terus berharap untuk memperoleh kesembuhan, dan mereka boleh pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk virus corona yang ada di negara ini dan di dalam dunia ini. Bapa di dalam surga, kami mohon ya Bapa, dengan kasih-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan kemurahan-Mu, hilangkanlah virus corona di dalam dunia ini ya Bapa. Dan dengan adanya virus corona ini boleh menjadi pelajaran buat kami ya Bapa, bahwa kami hidup lebih memperhatikan kasih-Mu, lebih memperhatikan apa yang Engkau selalu ajarkan di dalam isi Alkitab-Mu ya Bapa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa kami ini kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, melalui Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan melalui doa yang diajarkan oleh Putra-Mu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama, berdoa sama-sama, membaca Alkitab dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik di rumah pasti rindu dan mau jumpa lagi di minggu depan, di minggu berikutnya dan selanjutnya ya. Tetapi sekarang nanti ada beberapa pengumuman deh kita dengarkan dari ibu ketua kita ya. Kakak-kakak juga punya ketua tuh, jadi adik-adik harus tahu nanti ibu ketua kita yang baru. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, kita tutup acara ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tetapi sebelum kita tutup dengan doa, kita dengar dulu pengumuman dari ketua kita ya. Terima kasih Kak Narce. Adik-adik yang terkasih, ada beberapa pengumuman untuk khususnya adik-adik sekami Santo Petrus dan Paulus Gador untuk 3 minggu ke depan, yaitu tanggal 13, tanggal 20 dan tanggal 27. Kegiatan sekami baik dia maupun Bina Iman Remaja kita off dulu. Nanti kita berjumpa lagi di tanggal 3 Januari 2021 bersamaan dengan Hari Anak Misioner. Tapi adik-adik gak usah bersedih ya, karena kakak-kakak pembina di sini dalam rangka menyambut hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, kita mengadakan beberapa perlombaan. Ada menyanyi, ada fashion,
decoration, ada apa lagi Kak Norja? Ada buat kartu Natal. Ada membuat miniatur kandang domba. Jadi adik-adik, ayo daftar, minta bantuan kepada orang tua untuk mendaftar. Untuk brosur pendaftaran nanti setelah acara ini ada slide khusus. Nanti adik-adik bisa juga tanya kepada kakak pembina lingkungan atau kakak-kakak di sini. Begitu saja adik-adik. Oke, selanjutnya kita apakah harus Masuk dalam doa untuk kakak kita. Oke. Ya, selamat pagi adik-adik. Setelah kita belajar bersama dalam sekolah minggu kita hari ini, mari kita akhiri aktivitas kita hari ini dengan doa penutup. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami sukacita dan kegembiraan di dalam pertemuan virtual ini. Semoga semua yang sudah kami belajar bersama dan kami dengarkan dalam sekolah minggu ini dapat kami hidupi di dalam hidup harian kami. Kami mohon berkatilah kami agar kami mampu menjadi anak-anak putusan-Mu yang selalu setia mengasihi Engkau dan mengasihi sesama yang kami jumpai. Berkatilah Papa dan Mama, sanak saudara dan sahabat kenalan kami yang selalu setia mendampingi kami di dalam sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita semua